Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Bulan Maharani, NIM Akira 055 dari kelas B, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dwi Tias Sutiningrum dengan NIM 2321 10 10 10 64. Perkenalkan, nama saya Imelda Yusafara dengan NIM 2321 10 10 10 67 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Anora Sofia Cipta Priya Fatima dengan NIM 2321 10 10 10 68. Kenalkan, nama saya Dian Putri Namawati, NIM 232110101087. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi turunan. Turunan adalah hasil dari proses diferensiasi dari suatu fungsi. Menentukan turunan dari suatu fungsi diperlukan pendiferensialan fungsi tersebut. Turunan dari fungsi kontinu y sama dengan fx merupakan laju perubahan nilai y terhadap nilai x. Jika perubahan nilai x sebesar h, dapat dituliskan fx plus h min fx per h. Jika nilai h diambil kecil mendekati 0, limit h mendekati 0, maka perubahan tersebut akan menjadi laju perubahan. Dan jika nilai dari limit tersebut ada, turunan fx dapat didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit x mendekati 0, fx plus h min fx per h. Pada tahun 1675, Gottfried Wilhelm Leibniz memperkenalkan notasi turunan yaitu dx, dy, dy per dx. Notasi umum turunan yang digunakan yaitu f aksen x yang merupakan notasi turunan utama dari fx, y aksen sama dengan f aksen x, notasi turunan pertama dari y sama dengan fx, dx per dy sama dengan dfx per dx, notasi turunan pertama dari fungsi dalam x. Nah, yang selanjutnya yaitu turunan fungsi aljabar yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu turunan fungsi polinom. Nah, ini dibagi juga menjadi 3 ya. Yang A itu turunan fungsi konstanta. Rumusnya fx sama dengan a, lalu f aksen x atau turunannya sama dengan 0. Dimana a itu adalah konstanta, harus konstanta. Jadi contohnya yaitu fx sama dengan 5, nanti turunannya itu langsung 0 gitu. Terus yang B, turunan fungsi identitas. Rumusnya fx sama dengan ax, a aksen x sama dengan a atau turunannya itu menjadi a. Jadi a ini koefisien dari x ya. Nah, contohnya yaitu fx sama dengan 6x, f aksen x atau turunannya yaitu langsung 6. Terus yang C yaitu turunan fungsi pangkat. Rumusnya fx sama dengan ax, lalu f aksen x atau turunannya sama dengan a. Jadi ini sama kayak identitas ya, cuman kalau pangkat nanti pangkatnya itu nanti yang di x itu nanti dikurangi. Contohnya yaitu fx sama dengan 6x kuadrat, lalu turunannya menjadi 12x. Itu nanti caranya pangkat yang di x itu dikalikan dengan koefisien x. Terus nanti pangkat di x-nya dikurangi 1. Nah, yang kedua yaitu turunan jumlah dan selisih fungsi aljabar. Rumusnya yaitu fx sama dengan ux plus minus vx. Nah, nanti turunannya menjadi fx sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Nah, ini contohnya yaitu fx sama dengan 6x kuadrat plus 12x min 5. Nah, f aksen x atau turunannya yaitu ini langsung 12x itu dari diturunkan satu-satu, habis itu dijumlahkan. Itu dijumlahkan atau dikurangi, tergantung dengan soalnya. Yang ketiga yaitu turunan hasil fungsi aljabar. Yang rumusnya yaitu fx sama dengan ux kali vx. Nah, turunannya menjadi f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah u aksen dikali v aksen x. Nah, itu contohnya yaitu
fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 8, lalu dikali lagi x kuadrat plus 4x min 1. Jadi itu dimisalkan yang u itu x pangkat 4 plus 8, nanti u aksennya menjadi 4x pangkat 3, lalu yang v itu x kuadrat plus 4x min 1. Nah, v aksennya menjadi 2x plus 4. Nah, setelah sudah ada permisalannya itu nanti dimasukkan ke rumus turunan, yaitu f aksen x atau turunan sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Nah, tadi kan 4x pangkat 3 itu kan u aksen ya, dimasukkan, lalu v-nya x kuadrat plus 4x min 1 ditambah u-nya tadi x pangkat 4 plus 8, v aksennya itu 2x plus 4, lalu dioperasikan seperti biasa, itu sama dikalikan kan ya, 4x pangkat 5 ditambah 16x pangkat 4 kurangi 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 5 plus 4x pangkat 4 plus 16x plus 32, lalu dioperasikan seperti biasa, hasilnya yaitu hasil turunan fungsi aljabar yaitu 6x pangkat 5 ditambah 20x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 16x plus 32. Nah, yang terakhir yaitu turunan hasil bagi fungsi aljabar, yang rumusnya yaitu fx sama dengan ux per vx. Nah, nanti turunannya rumusnya yaitu f aksen x sama dengan u aksen x dikali v x ditambah ux kali v aksen x per v kuadrat. Nah, contohnya yaitu fx sama dengan 2x min 4 per x plus 1. Nah, ini u-nya ini dimisalkan sebagai pembilangnya, jadi 2x min 4. Nah, u aksennya menjadi 2, lalu yang v itu dimisalkan sebagai penyebut, yaitu f plus 1, x plus 1. Nah, nanti v aksennya menjadi 1. Setelah dimisalkan, langsung dimasukkan ke dalam rumus turunannya, yaitu f aksen x sama dengan 2 dikali x plus 1 plus 2x min 4 kali 1 per x plus 1 kuadrat, itu dalam kurung dahulu karena kan v ya. Nah, lalu dioperasikan seperti biasa, yaitu menjadi 2x plus 2 plus 2x plus 4 per x plus 1 kuadrat. Nah, jadi turunan fungsi dari 2x min 4 per x plus 1 sama dengan 4x plus 6 per dalam kurung x plus 1 kuadrat. Baik, selanjutnya ada rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Nah, yang pertama adalah fx sama dengan sin x, maka turunannya f aksen x sama dengan cos x. Jadi turunan sin x sama dengan cos x. Nah, yang kedua adalah fx sama dengan cos x, maka turunannya itu f aksen x sama dengan min sin x. Jadi turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, yang ketiga adalah fx sama dengan tan x, maka turunannya f aksen x sama dengan secant 2x. Nah, jadi turunan dari tan x adalah secant 2x. Nah, yang keempat adalah fx sama dengan cot x. Nah, turunannya f aksen x sama dengan min cosec x. Jadi turunan dari si cot x itu adalah min cosec x ya. Nah, terus f aksen sama dengan secant x, maka turunannya itu f aksen x sama dengan secant x tan x. Jadi turunan dari secant x itu adalah secant x dan tan x. Nah, yang terakhir itu adalah fx sama dengan cosec x, maka turunannya f aksen x sama dengan min cosec x cot x. Jadi turunan dari cosec x adalah min cosec x dan cot x, bukan dan sih, min cosec x cot x. Oke, selanjutnya adalah contoh soal dari turunan tadi fungsi trigonometri. Jadi contoh soalnya, jika fx sama dengan cos dalam buka kurung x2 min 3x tutup kurung, maka turunannya atau f aksen x-nya itu berapa? Nah, kita ini menggunakan aturan fx sama dengan cos u
dalam kurung X. Nah, itu maka turunannya F aksen X sama dengan min U aksen X dalam kurung sin U dalam kurung X. Yang kita dapat peroleh Y sama dengan cos buka kurung X2 min 3X. Nah, itu turunannya adalah Y aksen sama dengan min buka kurung 2X min 3 tutup kurung sin buka kurung X2 min 3X tutup kurung. Jadi jawabannya dalam kurung buka kurung 3 min 2x tutup kurung sin dalam kurung atau buka kurung x2 min 3x tutup kurung. Yang kedua adalah jika fx sama dengan sin x cos 3x, maka turunannya itu berapa? F aksen x-nya itu berapa? Nah, kita menggunakan f aksen sin x, kita menggunakan tadi turunan dari sin x dan cos 3x itu adalah kita dibagi dulu menjadi u dan v. Nah, u-nya itu adalah si sin x. Nah, turunan dari sin x adalah u aksen sama dengan cos x. Nah, terus ada v-nya itu yang cos 3x. Maka turunan dari v itu f aksennya adalah min 3 sin 3x. Turunan dari cos 3x maksudnya min 3 sin 3x. Nah, dari tersebut maka fx itu diperoleh u dikali f. Maka turunannya itu f aksen x sama dengan u aksen v plus u v aksen. Nah, f aksen x maka diperoleh cos x cos 3x plus sin x min 3 sin 3x. Maka kita sempurnakan lagi, jawabannya adalah f aksen x sama dengan cos x cos 3x min 3 sin x sin 3x. Di sini saya akan menjelaskan terkait aturan rantai, di mana aturan rantai ini salah satu materi yang ada dan dijelaskan pada bab turunan. Sebelumnya, pengertian aturan rantai. Aturan rantai merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan ini membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Di sini saya sudah memberikan salah satu contoh soal dengan cara aturan rantai, yaitu Y sama dengan sin pangkat 3 2x min 3. Nah, salah satu bentuk yang ada pada aturan rantai itu Y aksen atau turunan Y ini sama dengan N sin pangkat N min 1 U dikali DX sin U. Selanjutnya, Y aksen sama dengan 3 sin pangkat 2. 3 sin pangkat 2 ini turunan dari sin pangkat 3. Selanjutnya, 2x min 3, yaitu U. Dikali dx sin 2x min 3. Selanjutnya yaitu Y aksen sama dengan 3 sin pangkat 2, 2x min 3 dikali 2. 2 ini turunan dari 2x. Selanjutnya cos 2x min 3. Cos ini turunan dari sin. Selanjutnya yaitu Y aksen sama dengan 6 sin pangkat 2, 2x min 3 dikali cos 2x min 3. 6 ini didapatkan dari 3 dikali 2. Selanjutnya yaitu Y aksen sama dengan 3 sin 2x min 3 dikali 2 sin 2x min 3 cos 2x min 3. Nah, dari 6 sin pangkat 2 2x min 3 ini saya pecah menjadi 2, yaitu 3 sin 2x min 3 dikali 2 sin 2x min 3. Untuk cosnya ini tetap. Nah, yang sudah kita ketahui dan pelajari sebelumnya bahwasanya sin 2A ini atau sin 2X sama dengan 2 sin A cos A. Nah, bisa kita tulis berarti Y aksen sama dengan 3 sin 2X min 3 sin 2 kali 2X min 3. Di mana 2 sin 2X min 3 cos 2X min 3 ini sama dengan sin 2A. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari itu yaitu Y aksen atau turunan Y sama dengan 3 sin 2X min 3
sin 4x min 6. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait aturan lantai dan contohnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Nah, pada materi turunan dalam matematika memiliki subbab mengenai persamaan garis singgung suatu kurva. Nah, maka pada materi ini pasti akan ditemui jika sedang mengulas suatu turunan. Sebelum kita belajar mengenai materi inti, yaitu cara mencari persamaan garis singgung kurva, kita harus tahu dulu mengenai gradien garis yang disimbolkan dengan M. Nah, di sini gradien garis yang disimbolkan dengan M, yang pertama, gradien garis untuk persamaan lebih dari sama dengan mx plus c adalah M. Yang kedua, gradien garis untuk persamaan ax plus by plus c, maka M-nya adalah min AB. Ketiga, gradien garis jika diketahui dua titik, misal x1, y1, dan x2, y2. Maka untuk mencari gradien garisnya, yaitu M sama dengan y2 min y1 per 2 min x1. Nah, gradien dua garis lurus ini berlaku beberapa ketentuan. Yang pertama di sini jika saling sejajar, maka M1 sama dengan M1. Dan jika saling tegak lurus, maka M1 kali M2 yaitu sama dengan 1 min 1 atau M1 sama dengan min 1 per M2. Nah, jika terdapat kurva Y sama dengan Fx disinggung oleh sebuah garis titik X1, Y1, maka gradien garis singgung tersebut bisa dinyatakan dengan M sama dengan F aksen X1. Sementara itu, X1 dan Y1 memiliki hubungan Y1 sama dengan Fx1. Sehingga persamaan garis singgungnya bisa dinyatakan dengan Y sama Y min Y1 sama dengan Mx min X1. Jadi di sini intinya jika kita akan mencari persamaan garis singgung suatu kurva, jika diketahui gradiennya M dan menyinggung di titik X1, Y1, maka kita gunakan persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Aplikasi turunan untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Syarat interval fungsi naik adalah jika f aksen x lebih besar daripada 0. Syarat untuk interval fungsi turun adalah jika f aksen x kurang dari 0. Yang selanjutnya adalah aplikasi turunan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi dan jenisnya. Jika fungsi y sama dengan fx kontinu dan diferensiabel di x sama dengan a, dan f aksen x sama dengan 0, maka fungsi memiliki nilai stasioner di x sama dengan a. Jenis nilai stasioner dari fungsi y sama dengan fx yaitu nilai balik maksimum, nilai balik minimum, dan nilai belok. Nilai balik maksimum jika f aksen x sama dengan 0 dan turunan kedua fx kurang dari 0. Nilai balik minimum jika turunan pertama x sama dengan 0 dan turunan kedua x lebih dari 0. Nilai belok jika turunan pertama dan turunan kedua dari fx sama dengan 0. Audio Jungle.